Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali di acara Omong-Omong Ringan Soal Iman Katolik. Sekalipun hanya omong-omong ringan, semoga dapat bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang makna membuat tanda salib. Dan tentang hal ini, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik nomor 2157 mengajarkan demikian. Orang Kristen memulai harinya, doanya, dan perbuatannya dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang yang dibaptis, ia mempersembahkan hari itu untuk kemuliaan Allah dan memohon rahmat penebus yang memungkinkan dia bertindak dalam Roh Kudus sebagai putra Bapa. Tanda salib menguatkan kita dalam percobaan dan kesulitan. Bapak Ibu, dari apa yang diajarkan oleh Katekismus Gereja Katolik ini, saya melihat ada beberapa makna membuat tanda salib yang tersirat di dalamnya. Yaitu yang pertama, membuat tanda salib berarti atau bermakna kita berdoa memohon perlindungan Allah Tritunggal di dalam seluruh kegiatan yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan. Dan tentang hal ini, Santo Efrem dari Syria yang hidup di abad keempat mengatakan demikian. Tandailah seluruh kegiatanmu dengan tanda salib yang memberi kehidupan. Jangan keluar dari pintu rumahmu sampai kamu menandai dirimu dengan tanda salib. Jangan mengabaikan tanda ini baik pada saat sebelum makan, minum, tidur, di rumah maupun di perjalanan. Tidak ada kebiasaan yang lebih baik daripada kebiasaan ini. Biarkanlah menjadi tembok yang melindungi segala perbuatanmu dan ajarkanlah ini kepada anak-anakmu sehingga mereka dapat belajar kebiasaan ini. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Santo Efrem ini rupa-rupanya secara tidak langsung menginspirasi banyak orang tua Katolik, termasuk ayah saya, sehingga ayah saya pada saat saya masih kecil sudah mengajarkan saya membuat tanda salib di banyak kesempatan. Dan yang masih membekas di ingatan saya hari ini antara lain tanda salib yang biasa saya lakukan sebelum saya masuk ke dalam semak belukar atau di hutan, di perbukitan untuk mencari daun-daun seperti daun pohon beringin dan sebagainya untuk memberi kambing, untuk sebagai makanan kambing. Saya membuat tanda salib dengan tujuan agar saya dilindungi dan tidak jatuh dari pohon, agar tidak jatuh terhimpit bebatuan, dan lebih penting lagi agar saya tidak dipatok ular di tengah hutan itu, karena di hutan itu biasanya banyak ular. Dan yang juga sangat membekas di ingatan saya hari ini adalah kebiasaan untuk secara rutin membuat tanda salib setiap kali saya mau memanjat pohon kelapa. Bapak Ibu, sekedar diketahui bahwa ketika saya masih berusia 12 tahun, walaupun saat itu saya masih kecil, tetapi saya sudah harus secara rutin memetik kelapa untuk kemudian dijadikan kopra. Nah, karena waktu itu pohon kelapanya tinggi-tinggi dan jumlahnya cukup banyak, sementara tangan saya waktu itu masih kecil, maka saya selalu membuat tanda salib agar saya tidak jatuh dari atas pohon kelapa. Karena kalau saya jatuh dari atas pohon kelapa, itu harapan selamatnya sangat-sangat tipis, karena di bawah pohon kelapa itu terdapat batu-batu yang sangat-sangat besar. Dan juga saya membuat tanda salib agar binatang-binatang yang menakutkan yang kerap kali ada di atas pohon kelapa itu bisa minggir jauh-jauh. Dan jika saya lupa membuat tanda salib, biasanya ada saja rintangan yang terjadi, Bapak Ibu. Kalau saya lupa membuat tanda salib, biasanya tiba-tiba saya sudah sampai di atas, di pertengahan, tiba-tiba ada ular yang loncat dari atas pohon kelapa mengarah ke tubuh saya. Atau saya sudah sampai mau mencapai puncak,
tiba-tiba saya lihat ada toke, ada tikus yang kelihatannya mau menyerang saya. Bapak Ibu, itu rintangan-rintangan yang saya alami jika saya tidak membuat tanda salib. Karena itu Bapak Ibu, tiap kali kalau saya sudah naik pohon kelapa, sudah sampai di pertengahan, lalu kemudian saya ingat bahwa tadi saya lupa atau saya belum membuat tanda salib, saya pasti turun lagi sampai ke bawah, lalu membuat tanda salib lagi, kemudian naik kembali. Itu Bapak Ibu yang saya lakukan. Dan Bapak Ibu, kalau saya membuat tanda salib, maka biasanya tidak ada rintangan apapun yang saya alami. Jadi Bapak Ibu, intinya saya membuat tanda salib pada saat itu agar saya dilindungi dari segala macam mara bahaya dan juga dapat selamat dan juga bisa dapat rezeki. Dan saya yakin Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu juga pasti selalu dan sering membuat tanda salib, memohon perlindungan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mempunyai pengalaman iman masing-masing dan biasanya masing-masing pengalaman yang unik. Tapi Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa karena tanda salib itu adalah sebuah doa, maka hendaknya kita selalu mengarahkan hati kepada Allah Tritunggal setiap kali kita membuat tanda salib dan tidak mengarahkan hati kepada yang lain. Misalnya ketika mau makan lalu saya membuat tanda salib, dan hendaknya saya mengarahkan hati kepada Allah Tritunggal dan bukannya mengarahkan hati kepada misalnya kepada itu daging panggang B2 yang tampaknya begitu enak gitu. Ya. Dan juga hendaknya kita membuat tanda salib ya sungguh-sungguh tanda salib, tidak asal-asalan. Karena Bapak Ibu, beberapa katekumen yang saya dampingi, mereka mengira bahwa tanda salib itu begini loh Bapak Ibu. Mereka mengira begini. Mereka mengira bahwa tanda salib itu ada 1 titik di dahi lalu ada 3 titik di dada. Karena apa? Karena mereka melihat beberapa orang Katolik atau bahkan banyak orang Katolik membuat tanda salib dengan cara begini. Menyentuh dahi lalu menyentuh tiga titik di dada. Jadi Bapak Ibu, kita sebaiknya membuat tanda salib sungguh-sungguh secara benar, yaitu dalam nama Bapa menyentuh dahi dan Putra menyentuh pusar atau dada dan Roh Kudus menyentuh bahu kiri bahu kanan, lalu amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tentang bagaimana cara membuat tanda salib yang benar, saya yakin Bapak Ibu sudah mendapat itu dari beberapa sumber termasuk dari Romo-Romo. Bapak Ibu, itu makna yang pertama. Kemudian makna membuat tanda salib yang berikut, yaitu Bapak Ibu dengan membuat tanda salib ya. Tanda salib berarti kita mencap diri kita. Bapak Ibu, kita mencap diri kita, menstempel diri kita dengan salib untuk menegaskan, untuk meyakinkan diri kita bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita adalah orang kepunyaan Kristus. Kita adalah anak Tuhan. Dan juga sekaligus kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita peroleh berkat penebusan Kristus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan Bapak Ibu, jika di hadapan orang lain, tanda salib menjadi berarti kita dengan bangga menegaskan, bahkan memproklamirkan diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Karena itu Bapak Ibu, tidaklah relevan jika seseorang Katolik misalnya tidak mau membuat tanda salib saat makan bersama dengan teman-temannya dengan alasan dia merasa tidak enak dengan teman-temannya yang bukan Katolik. Orang ini seolah-olah dia merasa tidak percaya diri menjadi seorang pengikut Kristus. Seolah-olah menjadi Katolik atau seolah-olah menjadi seorang pemurid Kristus itu adalah sesuatu yang memalukan. Bapak Ibu, kita mesti ingat Kristus pernah mengatakan di dalam
Injil Matius bab 10 ayat 32 sampai 33. Demikian Yesus katakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Jadi Bapak Ibu, membuat tanda salib tidak hanya bermakna kita memohon perlindungan Tuhan saja, tetapi juga bermakna kita mengungkapkan kebanggaan diri kita menjadi seorang anak Tuhan, sekaligus juga suatu ungkapan syukur atas keselamatan yang telah kita peroleh berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Itu makna yang kedua. Kemudian makna yang berikut, selain bermakna kita menyatakan diri kita memproklamirkan diri kita sebagai anak Tuhan dan berhak memperoleh perlindungan dari Tuhan, membuat tanda salib juga merupakan ungkapan kesiapsediaan kita untuk bersikap dan berlaku sebagaimana layaknya seorang anak Tuhan, yakni selalu menjalani hukum kasih yang diajarkan oleh Kristus. Jadi tidaklah cukup kita hanya bangga menjadi anak Tuhan, tetapi kita juga harus siap untuk bersikap dan berlaku sebagaimana layaknya seorang anak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, tidaklah cocok misalnya ketika seseorang berangkat dari rumah naik kendaraan membuat tanda salib, kemudian di tengah jalan tiba-tiba dia dengan begitu emosi memaki-maki orang hanya karena mungkin hampir bersenggolan atau ada kesalahpahaman di jalan. Tadi kan dia baru membuat tanda salib, menyatakan kesiapannya untuk menjadi seorang anak Tuhan dan berlaku sebagai seorang anak Tuhan. Tapi tidak lama kemudian dia tidak bisa mengampuni orang lain dan memaki-maki orang. Bapak Ibu, itu makna yang ketiga. Kemudian yang keempat, membuat tanda salib juga berarti kita menyatakan diri siap memikul salib dan mengikuti Yesus seperti yang diminta oleh Yesus sendiri di dalam Matius bab 10 ayat 38. Yesus katakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Juga dalam Matius bab 16 ayat 24, Yesus katakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak Ibu, salib yang dimaksudkan di sini adalah tantangan ataupun pengalaman pahit yang barangkali akan timbul karena seseorang atau karena kita mengikuti Kristus. Salib di sini juga sama dengan beban berat yang kita rasakan akibat kita berusaha untuk mengendalikan, berusaha untuk bergulat, dan berusaha untuk mengalahkan gejolak-gejolak hawa nafsu dalam diri kita. Itu juga merupakan salib. Kita merasa ada beban karena kita berusaha untuk bergulat dan berusaha mengalahkan gejolak-gejolak hawa nafsu dalam diri kita. Itu pun adalah salib, Bapak Ibu. Dan yang juga termasuk salib di sini adalah misalnya peristiwa sakit penyakit, keterpurukan ekonomi, dan penderitaan lain. Dengan membuat tanda salib, kita menyatakan siap menerima tidak hanya pengalaman yang manis-manis saja, tetapi juga siap sewaktu-waktu menerima pengalaman pahit dan memandang pengalaman pahit itu sebagai sebuah salib. Yang artinya bahwa kita dapat melihat kasih Tuhan di dalam pengalaman pahit tersebut, dan kita tidak mempersalahkan Tuhan, tidak mengumpat Tuhan, dan tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Sebaliknya kita dapat melihat seberkas kasih Tuhan di dalam pengalaman pahit yang kita alami tersebut. Itulah bagaimana pengalaman pahit kita bisa melihatnya sebagai sebuah salib. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, tanda salib jangan hanya kita perlakukan semacam sebagai
ritual penolak bala seperti yang dulu waktu saya masih kecil saya lakukan itu. Sebab selain bermakna memohon perlindungan dan keselamatan, memohon rezeki dari Tuhan, membuat tanda salib juga bermakna sebuah pengakuan iman akan Kristus sekaligus syukur atas keselamatan yang kita terima oleh penebusannya, serta ungkapan kesiapan diri kita untuk memikul segala konsekuensi sebagai anak-anak Tuhan. Itu Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, semoga dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, semoga kita selanjutnya dapat membuat tanda salib dengan penghayatan yang benar. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.